Yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Aceh Tengah, yang terhormat Saudara Bupati Aceh Tengah, yang terhormat Saudara Sekda, para asisten dan kakak pada pejabat Aceh Tengah, yang terhormat Saudara staf ahli Bupati Aceh Tengah, yang terhormat Saudara Kepala KPK Aceh Tengah, yang terhormat Saudara Camat Kabupaten Aceh Tengah, yang terhormat Saudara Sekwan dan tetap serta hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu mari kita panjatkan puji dan syukur kepada kehadirat yang Ilahi karena limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kepada kita telah diberikan kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti acara pembuka rapat paripurna DPRD Aceh Tengah. Salam dan salam mari kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau selaku rumah tanah bagi kita umat manusia dan umat Islam khususnya dalam mencapai kebahagiaan baik dunia maupun di akhirat kelak. Untuk memperoleh berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama membacakan umul kitab Al-Fatihah. Terima kasih. Sidang Dewan dan hadirin kami muliakan, berdasarkan kehadiran anggota Dewan dan data hadir yang telah ditandatangani sebanyak 18 orang, quorum terpenuhi dan dapat kami nyatakan sah. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna DPRD Aceh Tengah masa persidangan 2 tahun 2015 dengan agenda pembahasan rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2015 kami buka dan terbuka untuk umum. Sidang Dewan dan hadirin kami muliakan, perlu kami informasikan bahwa rapat paripurna hari ini merupakan rangkaian pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Aceh Tengah tahun anggaran 2014 yang disampaikan oleh Saudara Bupati Aceh Tengah dengan surat pengantar nomor 941-156-2015 tanggal 3 Juni 2015. Sidang Dewan dan hadirin yang dimuliakan, dalam rangkaian pembukaan rapat paripurna ini izinkanlah kami untuk menyampaikan sambutan. Untuk ini kepada Saudara Wakil Pimpinan kami silakan untuk menyampaikan pidato pada saudara. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Saudara Bupati Aceh Tengah, yang terhormat Saudara Pimpinan dan anggota DPRD Aceh Tengah, yang terhormat Saudara Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah, yang terhormat Saudara para
Asisten dan staf ahli Bupati Aceh Tengah serta para kepala bagian pada Setda Kabupaten Aceh Tengah. Yang terhormat saudara para kepala satuan kerja perangkat Kabupaten Aceh Tengah, yang terhormat saudara Sekwan serta jajarannya, yang terhormat saudara camat dalam Kabupaten Aceh Tengah, dan hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita sanjungkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat menghadiri dan mengikuti pembukaan rapat paripurna pembahasan rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK Aceh Tengah tahun anggaran 2014. Salawat beserta salam mari kita persembahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat beliau. Mudah-mudahan kita mampu melaksanakan seluruh tuntunannya dan semoga kita akan memperoleh syafaat dari beliau. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pertama sekali kami ucapkan terima kasih kepada Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang telah menjadwalkan rangkaian pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2014, dan ucapan terima kasih pula kepada pihak eksekutif yang telah menyusun dan menyampaikan rancangan kanun tersebut, sehingga pada hari ini telah kita mulai pembahasannya. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Pembahasan rancangan kanun pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2014 ini akan kita bahas dengan melalui beberapa tahapan, yang antara lain pembahasan akan kita lakukan oleh panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang sebentar lagi akan dibentuk kepanitiaannya. Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya diharapkan dapat menambah seluruh informasi realisasi keuangan secara detail terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten di lingkungan pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah selama tahun anggaran 2014 yang nantinya dapat menjadi bahan dalam tahapan pembahasan berikutnya. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, kami berharap pembahasan dalam paripurna ini telah bersifat memenuhi mekanisme formal untuk penetapan sebuah peraturan daerah. Sekaligus kami harapkan dapat kita rampungkan sesuai jadwal yang ditetapkan sebagai wujud tanggung jawab kita selaku pengemban amanah masyarakat Kabupaten Aceh Tengah. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia. Demikian sambutan kami pada acara pembukaan rapat paripurna pembahasan rancangan kanun tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2014. Harapan kami kepada seluruh anggota DPRK Aceh Tengah dan jajaran eksekutif dapat memberikan partisipasi penuh dalam melaksanakan rapat selanjutnya. Dan marilah kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan rahmat, taufik dan hidayah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam sambutan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama mari kita menyampaikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
keluarga dan sahabat-sahabat beliau sekalian. Yang kami hormati pimpinan dan seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah, Bapak Sekda dan seluruh jajaran, para asisten, kepala bagian, kepala badan, dan instansi lingkungan pemerintah daerah, Bapak Camat yang berhadir, sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, yaitu tentang pengelolaan keuangan daerah, dan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah, di mana ditegaskan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perda atau kanun tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Berkenaan dengan peraturan ini, kami menyampaikan kepada Dewan rancangan kanun Kabupaten Aceh Tengah yang telah diaudit oleh BPKRI Perwakilan Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2014 yang merupakan laporan basis kas menuju aktual, di mana komponen laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari 4 laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berupa: pertama, laporan realisasi APBD, kedua, neraca, ketiga, laporan arus kas, dan keempat, catatan atas laporan keuangan. Penerapan basis kas menuju aktual menyangkut pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat kas diterima atau dibayarkan. Penyajian aset dalam neraca belum mencerminkan nilai bersih karena belum memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang. Dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat 3 PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis kas menuju aktual, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penetapan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual pada pemerintah daerah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah untuk menerapkan akuntansi berbasis aktual. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan mengamanatkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis aktual paling lambat mulai tahun anggaran 2015, maka penyajian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten untuk tahun anggaran 2015 diwajibkan menyusun 7 komponen laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang terdiri dari 1 laporan realisasi anggaran, 2 laporan perubahan saldo anggaran lebih, ketiga laporan operasional, yang keempat neraca, yang kelima laporan perubahan likuiditas, keenam laporan arus kas, dan ketujuh catatan atas laporan keuangan.
penerapan PP nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui dan dicatat pada saat timbulnya hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kas diterima atau dibayarkan. Penyajian aset dalam neraca mencerminkan nilai bersih dengan telah memperhitungkan penyusutan dan penyisihan piutang untuk memberikan gambaran lengkap atas posisi keuangan pemerintah daerah dalam menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah, pengendalian defisit anggaran, dan akumulasi biaya pemerintah lebih baik. Dalam rangka mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan penerapan SAP berbasis aktual, pemerintah Kabupaten Aceh Tengah telah melaksanakan tahapan implementasi akuntansi berbasis aktual dengan penyusunan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang sesuai dengan perlakuan akuntansi yang diterapkan dalam aplikasi SIMDA Keuangan yang dikembangkan oleh BPKP Perwakilan Aceh. Pimpinan dan seluruh anggota Dewan serta hadirin yang berbahagia, hasil audit BPKRI Perwakilan Aceh atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun anggaran 2014 yang mengacu pada basis kas menuju aktual menyatakan bahwa neraca, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan per 31 Desember tahun 2014 telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material dan telah disajikan sesuai dengan PP nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, alhamdulillah berkat dukungan dan kerjasama semua pihak, terutama dari jajaran anggota Dewan, kita kembali mendapat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2014 yang merupakan opini terbaik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan penjelasan secara singkat tentang kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2014 sebagai berikut. 1. Rumami pendapatan. Pendapatan daerah tahun anggaran 2014 setelah perubahan dianggarkan sebesar 1 triliun 42 miliar 33 juta 378.312 rupiah dan dapat direalisasi sebesar 1 triliun 41 miliar 692 juta 811.099 rupiah 33 sen atau 99,79% yang terdiri atau meliputi 1. Pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah ditargetkan sebesar 134 miliar 177 juta 983.257 rupiah dan realisasinya sebesar 132 miliar 68 juta 284.863 rupiah 30 sen atau 99,99%
98,45% yang terdiri dari pajak daerah sebesar 6.689.996.921 rupiah atau 114,63%. Retribusi daerah sebesar 9.999.224.701 rupiah atau 72,3%. Pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 3.623.266.435 rupiah 41 sen atau 118,8%. Zakat, infak, sedekah, harta agama lainnya sebesar 13.780.999.187 rupiah atau 137,61%. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar 14.077.225.603 rupiah 89 sen atau 91,30%. Dan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah RSUD Group sebesar 83.211.572.015 rupiah atau 97,59%. Yang kedua adalah pendapatan transfer. Pendapatan transfer untuk tahun 2014 kita targetkan sebesar 789.664.746 rupiah. Dapat kita realisasi sebesar 719.899.928 rupiah 3 sen atau sebesar 100,25%, yang meliputi bagi hasil pajak sebesar 16.155.579.977 rupiah atau 106,17%. Bagi hasil bukan pajak dalam hal ini sumber daya alam sebesar 12.279.631.101 rupiah atau 112,53%. Dana alokasi umum (PDAU) sebesar 564.691.527.000 rupiah atau 100%. Dana alokasi khusus terdapat sebesar 48.445.100.000 rupiah atau 100%. Dana penyesuaian atau kontingensi sebesar 64.491.572.000 rupiah atau 100%. Dan dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar 13.754.385.850 rupiah atau 96,24%. Yang ketiga, lain-lain pendapatan yang sah. Lain-lain pendapatan yang sah untuk tahun 2014 kita targetkan sebesar 185.805.730.309 rupiah dan direalisasikan sebesar 189.805.701.900
Rp730.308 atau 100%, yang meliputi pendapatan dana darurat sebesar Rp4.496.590.200 dan pendapatan lainnya sebesar Rp185.309.140.108. Dari kondisi real yang kami utarakan tersebut di atas, kita ketahui bahwa kontribusi pendapatan asli daerah terhadap pendapatan daerah kita tahun 2014 masih tergolong rendah, yaitu baru mencapai 12,68%. Walaupun persentase ini terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya berkisar antara 2 sampai dengan 4% saja. Dengan demikian, ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Aceh kepada pemerintah pusat masih sangat besar, termasuk ke pemerintahan provinsi sedikit. Jumlah pendapatan asli daerah yang paling besar penerimaannya adalah dari pendapatan BULI RSU Datuk Guru yang memberi kontribusi sebesar 7,98% terhadap total pendapatan daerah. Kemudian diikuti dengan lain-lain pendapatan daerah memberikan kontribusi 1,42%. Selanjutnya zakat memberikan kontribusi 1,32%, retribusi daerah 0,96%, pajak daerah 0,64%, dan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 0,35%. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan yang kita berikan kepada publik masih perlu ditingkatkan dengan menyediakan berbagai fasilitas umum dan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi agar pendapatan asli daerah kita dapat memberi kontribusi yang lebih besar. Sementara itu, pendapatan daerah yang bersumber dari dana transfer yang memberikan kontribusi besar terhadap total pendapatan daerah adalah dana alokasi umum yang menyumbang 54,21%. Selanjutnya, pendapatan dana penyesuaian 6,19%, dana alokasi khusus 4,65%, bagi hasil pajak 1,55%, bagi hasil pajak dari provinsi 1,32%, dan dari dana bagi hasil bukan pajak memberikan kontribusi PAD sebesar 1,18%. Selanjutnya, dari lain-lain pendapatan yang sah memberikan kontribusi sebesar 18,22%, yaitu dari pendapatan lain-lain memberikan kontribusi 17,79%, dan dari pendapatan dana darurat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah sebesar 0,43%. Belanja daerah. Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2014 setelah perubahan APBD ditetapkan sebesar 1.347.295.1111 rupiah 87 dan dapat direalisasikan sebesar 1.075.689.851 rupiah 25 atau 94,83%. Kurang dari target sebesar 5,17%. Adapun rincian target dan realisasi belanja daerah tahun anggaran 2014 adalah sebagai berikut. 1. Belanja operasi. Belanja operasi ditargetkan sebesar
868 miliar 213 juta 582.988 rupiah 87 sen. Realisasinya sebesar 823 miliar 293 juta 476.520 rupiah 25 sen atau sebesar 94,83%, yang terdiri dari belanja pegawai target 501 miliar 636 juta 370.586 rupiah 87 sen. Realisasinya 95,68%. Belanja barang target 158 miliar 811 juta 470.635 rupiah. Realisasinya 89,75%. C. Belanja bunga target 38 juta rupiah. Realisasi 73,01%. D. Belanja hibah target 13 miliar 415 juta rupiah. Realisasi 85,81%. E. Belanja bantuan sosial target 84 miliar 123 juta 219.344 rupiah. Realisasinya 97,15%. F. Belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa target 34 miliar 530 juta 839.956 rupiah. Realisasinya 96,44%. G. Belanja pegawai BLUD RS Dapur target 46 miliar 372 juta 865.017 rupiah. Realisasinya 98,25%. H. Belanja barang dan jasa BURD RS Udatu Group target 29 miliar 285 juta 817.450 rupiah. Realisasinya 97,89%. Yang kedua, belanja modal. Jumlah belanja modal yang dianggarkan dalam APBK tahun anggaran 2014 adalah sebesar 265 miliar 230 juta 496.203 rupiah. Sampai akhir tahun anggaran, realisasinya adalah sebesar 94,99%, yang terdiri dari A. Belanja modal tanah target sebesar 3 miliar 119 juta 500.000 rupiah. Realisasi 80,09%. B. Belanja modal peralatan dan mesin target sebesar 31 miliar 320 juta 922.507 rupiah. Realisasinya 94,48%. C. Belanja modal gedung dan bangunan target sebesar 117 miliar 51 juta 695.986 rupiah. Realisasinya 96,31%. D. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan target sebesar 100 miliar 953 juta 149.310 rupiah. Realisasinya 95,46%. E.
belanja modal aset tetap lainnya target sebesar 3.937.900 rupiah. Realisasinya sebesar 55,72%. Dan F, belanja modal BLUD RS Datu Guru target sebesar 9.609.290.500 rupiah. Realisasinya sebesar 93,50%. Yang ketiga, belanja tak terduga. Belanja tak terduga setelah perubahan APBD tahun anggaran 2014 adalah sebesar 933.217.820 rupiah. Realisasinya mencapai 47,81%. Belanja tak terduga ini digunakan untuk keperluan penanganan bencana alam dan pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah atau kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat yang mendesak. 3 pembiayaan. 1. Penerimaan pembiayaan. Realisasi penerimaan pembiayaan adalah sebesar 90.240.819.87 yang bersumber seluruhnya dari sisa lebih pembiayaan anggaran tahun 2013 atau 100% dari target yang direncanakan. Yang kedua, pengeluaran pembiayaan. Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar 2.497.042.120 rupiah dan realisasinya mencapai 100%. Terdiri dari A. Penyertaan modal pemerintah daerah kepada 1. PT BPRS Renggani Takengon sebesar 1 miliar. Yang kedua, PT Bank Aceh sebesar 1 miliar. Yang ketiga, PDAM Tirta Tawar sebesar 500 juta rupiah. Dan yang keempat, PD Tanah Gayo sebesar 350 juta rupiah. B. Pembayaran pokok hutang sebesar 47.042.119 rupiah 33 sen. Sebagaimana yang kami jelaskan bahwa realisasi pendapatan asli daerah kita adalah sebesar 1.491.911.099,33 rupiah. Maaf, 99,33 sen. Sedangkan realisasi belanja daerah adalah sebesar 1.075.688.189.851 rupiah 25 sen, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar 33.939.378.751 rupiah 92 sen. Selanjutnya, realisasi penerimaan pembiayaan adalah sebesar 90.940.958.819 rupiah 87 sen. Sedangkan realisasi pengeluaran pembiayaan sebesar 2.087.042.119 rupiah 33 sen. Dengan demikian terdapat pembiayaan neto sebesar 92.343.916.700 rupiah 54 sen. Dengan demikian
ditetapkan sisa lebih pembiayaan anggaran atau silpa tahun anggaran 2014 adalah sebesar 58.537.948 rupiah 62 sen dengan perhitungan sebagai berikut. 1. Jumlah pendapatan daerah 1.491.811.099 rupiah 33 sen. Jumlah belanja daerah 1.075.189.851 rupiah 25 sen. Dengan demikian terdapat defisit sebesar 33.375.751 rupiah 92 sen. Yang kedua, penerimaan pembiayaan 95.248.819 rupiah 87 sen. Sedangkan pengeluaran pembiayaan hanya sebesar 2.897.042.119 rupiah 33 sen. Dengan demikian terdapat pembiayaan neto sebesar 92.916.700 rupiah 54 sen. Akhirnya kita mendapatkan silpa pengurangan dari pembiayaan neto dengan defisit pada pendapatan adalah silpa tahun anggaran 2014 sebesar 58.537.948 rupiah 62 sen. Saudara pimpinan dan seluruh anggota dewan yang kami banggakan, berdasarkan data realisasi anggaran yang kami sampaikan di atas, dapat kami informasikan bahwa tingkat penyerapan anggaran tahun anggaran 2014 adalah cukup tinggi, yaitu mencapai 94,83%. Dengan demikian secara umum dapat dikatakan bahwa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat relatif dapat terpenuhi, walaupun masih perlu terus kita tingkatkan. Demikianlah penjelasan atas rancangan Panum Kabupaten Aceh Tengah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2014 ini kami sampaikan untuk menjadi bahan pembahasan lebih lanjut dan secara rinci. Kami sampaikan secara rinci dapat dilihat kembali dalam buku rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK tahun anggaran 2014 yang telah kami sampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu yang lalu. Akhirnya, atas dukungan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah, mari kita berserah diri. Semoga semua kita, baik jajaran eksekutif, legislatif dan juga masyarakat kita, selalu mendapat petunjuk dan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.